Ada dua tipe orang yang nonton video ini. Tipe pertama, orang yang baru memulai belajar investasi, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Dan tipe yang kedua, orang ini udah melek investasi, tapi masih nyari aset dan cara lain biar hasilnya makin cuan. Kalau lu termasuk di dalam dua tipe ini, tonton video ini sampai habis, karena gue akan nunjukin ke lu 8 aset investasi yang kalau digunain dengan benar bisa bikin lu makin kaya. Aset nomor 8 yang paling penting tapi suka banget diremehin. Aset itu nambah kekayaan lu, sedangkan kewajiban itu ngurangin kekayaan lu. Aset dikurang kewajiban sama dengan nilai kekayaan bersih yang lu punya. So, makin gede aset dan makin kecil kewajiban lu akan semakin kaya. Ini adalah ilmu paling basic di dalam keuangan. Lalu aset apa aja sih, Ren, yang bisa disebut dengan investasi? Nomor 1, cash dan deposito. Banyak orang yang akan nggak setuju sama gue kalau cash itu gue sebut investasi. Karena banyak orang bilang bahwa nilai cash itu akan terus kegerus sama inflasi. Tapi yang orang suka lupa, megang cash itu sangat penting, apalagi kalau pasar dan ekonomi itu lagi lesu. Kenapa? Likuiditas. Ada 3 alasan kenapa orang kaya itu masih nyimpen sebagian hartanya dalam bentuk cash. Pertama, supaya kalau ada peluang buat beli aset atau investasi dadakan, mereka tuh bisa punya peluru untuk langsung beli. Apalagi kalau ternyata kesempatan ini nih jarang banget datangnya. Misalnya pada waktu krisis ekonomi tuh banyak banget aset-aset diskon, contoh kayak saham dan properti. Kedua, kalau lu punya cash, lu tuh bisa untung lebih banyak dari beli sesuatu yang diskonnya gede-gedean. Apalagi kalau lu punya bargaining untuk nawar. Misalnya kalau lu beli properti cash, umumnya lu tuh bisa dapet diskon 20-30% karena si penjual nih bisa langsung terima duitnya dibanding lama-lama pakai proses KPR. Ketiga, kalau lu suka resiko yang tinggi, lu tuh bisa minjemin cash ini ke orang-orang yang BU, misalnya lewat skema peer-to-peer lending atau P2P. Ibarat kalau bank minjem duit tuh lewat deposito tuh kan bunganya 2-3% per tahun. Lewat P2P, orang tuh rela bayar lu 15-20% per tahun. Nomor 2, obligasi. Kalau pemerintah atau bisnis butuh uang, mereka tuh bisa nerbitin obligasi yang dijual ke kita, investor. Obligasi ini janji bayar kupon tiap bulan dan biasanya punya tanggal kadaluarsa dari 1 bulan sampai 30 tahun. Obligasi pemerintah tuh tergolong aman karena backingannya ya negara, tapi potensi keuntungannya ya cenderung sedikit, sekitar 5-6% per tahun. Dan pas nanti kadaluarsa, jumlah pokok uang lu tuh akan dikembalikan. Simpel kan? Nomor 3, emas dan komoditas. Harga komoditas, mau mata uang, mau minyak, emas, kripto, mobil mewah, sampai seni, itu harganya naik turun. Tapi ada aset-aset yang selama 10 tahun terakhir nilainya tuh naik terus. Contohnya, emas yang harganya udah naik sampai 165%. Lalu contoh lainnya ada art atau seni. Ya sedikit lah orang yang tahu kalau keuntungan investasi di seni itu contoh kayak lukisan ya, itu sebenarnya ngalahin indeks. Contoh indeks Amerika S&P 500 nih bahkan sampai 25 tahun terakhir. Inilah kenapa banyak gosip kalau orang kaya tuh doyan banget beli lukisan ataupun barang-barang antik. Selain harganya bisa naik, mereka juga bisa manfaatin kungfu-kungfu dan strategi keuangan buat bayar pajak yang lebih sedikit. Tapi ingat ya, jangan pernah invest ke sesuatu yang memang lu nggak paham, daripada nantinya lu nyesel. Nomor 4, saham. Investasi di saham tuh nggak serumit kayak di film-film Wall Street gitu. Kalau lu pengen jadi pemilik suatu bisnis gede ya, cara paling gampang ya lu beli aja sahamnya udah dijual secara publik di bursa saham. Misalnya bisnis X nih mau jual 1 juta lembar sahamnya, terus lu beli 100.000 lembar sahamnya, artinya ya lu jadi pemilik 10% dari si bisnis itu. Gampang ya, kalau bisnisnya terus untung, nilai dan harga saham lu juga akan ikutan naik. Untung deh. Nomor 5, reksadana. Kalau lu beli satu saham, artinya lu beli kepemilikan dari satu perusahaan. Kalau lu beli reksadana, artinya lu beli kepemilikan di macam-macam perusahaan. Ibarat lu beli a la carte atau ya lu beli paketan fast food gitu. Beli paketan reksadana gini nih umumnya lebih cocok buat kebanyakan orang karena duit lu ya akan kesebar ke berbagai aset. Resikonya juga jadi lebih kecil dibanding lu beli saham satuan gitu. Enaknya reksadana tuh lu kayak terima beres aja karena investasi lu tuh sebenarnya di manage sama si manajer investasi ini. Walaupun fee-nya mahal banget ya menurut gua, reksadana tuh jadi tujuan investasi yang populer di kalangan investor pemula. Karena selain nggak repot ya, sebenarnya juga jenisnya macam-macam. Ada reksadana pasar uang, fixed income, saham, dan masih banyak lagi sesuai preferensi investornya. Nomor 6, indeks saham.
saham. Indeks itu cara kerjanya mirip dengan reksadana. Bedanya kalau lu invest di indeks, lu yang akan megang dan kelola investasi lu sendiri, nggak pakai jasa-jasa si manajer investasi itu. Gue personally sih suka banget sama indeks saham Amerika ya contohnya, karena menurut gue nih cocok banget. Mau lu baru belajar investasi, mau lu udah expert, mau pendapatan lu masih UMR atau udah ratusan juta dari bisnis, udah banyak penelitian yang nyebutin bahwa indeks saham itu jadi salah satu investasi yang paling rasional dan gampang digunain. Secara historikal 50 tahun lebih ke belakang, nilainya tuh naik terus dengan keuntungan investasi sekitar 10-12% per tahun. Angka ini sih sekilas kelihatannya nggak gede, tapi kalau terus-terusan konsisten dapat segitu, maka duit lu tuh bisa terus berlipat dari efek compounding. Jadi misalnya lu invest 3 juta per bulan kayak di table, di indeks saham nih dengan return 10% per tahun, maka dalam 20 tahun uang lu tuh bisa jadi 2,2 M. Dan the beauty of index adalah lu nggak perlu capek-capek mantau market terus-terusan, karena secara historikal terbukti bertumbuh konsisten ngalahin 90% lebih orang-orang yang katanya jago trading. Well, tujuan utama gue sebagai financial educator adalah gue pengen banget bisa nyelesain masalah yang namanya generational wealth atau kesenjangan kekayaan antar generasi, biar nggak makin melebar lagi, biar generasi-generasi keturunan kita nih ke depannya nanti nggak makin susah cuman perkara duit dan bisa fokus aja buat ngelanjutin dan ya nggak perlu mulai lagi dari nol. So buat lo yang mau belajar dan praktek lebih jauh tentang gimana cara investasi di indeks, gue kasih lo webinar totally gratis, dimana di dalamnya gue akan kasih lo framework dan strategi investasi indeks, termasuk gimana cara pilihnya, cara belinya, dan cara maintainnya. So langsung aja daftar webinarnya, langsung klik link di deskripsi bawah. Nomor 7, properti. Properti juga jadi favorit banyak investor. Ada dua alasan. Pertama, karena cash flow dari pembayaran sewa bulanan. Setelah uang sewa dipotong biaya-biaya maintenance dan pajak, sisanya nih bisa jadi passive income kalau si tenant mau nyewa jangka panjang. Kedua, capital gain dari kenaikan harga properti. Saat ini jumlah populasi orang nih kan makin lama makin naik, dan selama daya belinya juga ikut naik, maka otomatis permintaan buat properti ini juga akan makin naik. Permintaan naik artinya harga properti juga ikut naik. Cash flow plus capital gain inilah yang jadi banyak tujuan investor. Kenapa investor tuh suka banget sama properti. Tapi penting buat di notes ya, menurut gua properti yang lu beli nih buat ditinggalin, apalagi belinya pakai KPR tuh bukan aset tapi kewajiban. Kenapa? Karena secara pembukuan rumah tinggal tuh nggak produktif alias nggak menghasilkan uang, malah ngabisin uang untuk bayar listrik, PBB, pajak, dan lainnya. Nomor 8 yang paling penting, personal branding. Sejak gue mulai serius jalanin account personal branding gue nih di account Muda Bebas Keuangan, mau di YouTube, Instagram, TikTok, banyak banget proses dan pembelajaran yang gue dapet, mostly secara otodidak. Mau dari kursus, seminar, ketemu sama creator-creator dan pebisnis lain yang akhirnya juga ikut ngebentuk knowledge, karakter, dan personality gue yang akhirnya jadi aset terbesar gue. So, menurut gue personal branding adalah salah satu aset investasi paling powerful yang emang bisa lu investasiin. Karena jujur aja ya, apalagi semenjak gue dapet silver button gitu ya, pintu-pintu kesempatan buat gue tuh banyak banget kebuka. Gue mau ketemu public figure siapa lebih gampang, gue mau interview siapa juga bisa, gue mau invest ke bisnis real lebih gampang, gue mau bikin bisnis baru juga lebih gampang jalannya, belum lagi pemasukan tambahan lainnya dari endorsement, AdSense, dan masih banyak lagi yang tentunya makin memperbesar aset-aset yang emang udah gue punya. Percayalah, return on investment-nya ini bisa puluhan bahkan ratusan kali lipat dari apa yang lu udah keluarin buat personal branding. Jadi gimana sih Ren cara mulai personal branding yang bener? Mulai dengan investasi leher ke atas. Lu beli buku, lu beli kursus, nonton video-video dan materi yang relevan, dan lu contoh orang-orang yang memang udah duluan berhasil. Banyak kok orang-orang di luar sana yang udah mencapai apa yang memang lu mau. Lu amati, tiru, dan modif aja. Ikutin dan contoh cara mereka nih beroperasi gimana. Dan buat lu yang pengen tahu perjalanan personal branding gue, biar lu dapet contohnya juga nih ya, karena perjalanan gue ya bener-bener dari awal nol nih sampai akhirnya punya 200.000 subscriber lebih cuman dalam waktu kurang dari 6 bulan. Langsung cek aja di video gue yang ini. Hopefully bisa menginspirasi lu untuk mulai invest di personal branding lu. So, itu aja sekian video dari gue. Moga-moga bisa bermanfaat buat lu yang baru memulai belajar investasi ataupun yang memang udah mulai investasi tapi masih juga belum cuan gitu ya. Jangan lupa ikut webinarnya juga ya. Langsung klik link di deskripsi bawah. Oke? I'll see you in the next videos. Bye-bye.